Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mitarik Siregar, kelas ilmu keolahragaan D, NIM 62032100022. Ingin sedikit menjelaskan materi kepemimpinan kepala sekolah, yaitu studi kasus. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objek-objek yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif apabila secara genetik memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Kemudian bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, serta ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun menyangkut teori kepemimpinan. Metode penelitian. Yang pertama yaitu plan. Plan yaitu merencanakan suatu penelitian dalam bentuk rancangan penelitian dengan melakukan observasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data pada tahap-tahap awal, dengan melakukan wawancara secara umum, mencatat hasil observasi, dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. 2. Desain. Setelah melakukan rancangan penelitian berdasarkan hasil braintour observation tersebut, selanjutnya membuat desain penelitian. 3. Prepare. Setelah ditetapkan desain penelitian, yaitu studi kasus tunggal, kegiatan selanjutnya adalah melakukan persiapan sebelum ke lapangan. Yang keempat adalah collect. Collect adalah melakukan pengumpulan data penelitian di lapangan yang telah direncanakan dengan melakukan beberapa teknik pengumpulan data. Yang kelima, analisis. Analisis ialah langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan analisis data penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data, dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dari lapangan. Yang keenam adalah share. Share adalah menyusun laporan penelitian dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, komunikasi organisasi atau organizational communication adalah keterbatasan waktu yang dimiliki kepala sekolah serta kesempatan untuk bertatap muka dengan siswa dan orang tua. Bentuk komunikasi yang tertulis merupakan media yang dipilih sebagai alternatif. Media komunikasi berupa buku panduan akademik merupakan media yang sangat efektif bagi siswa maupun orang tua dengan pihak sekolah. Berdasarkan salah satu wewenang kepala sekolah yang tertuang dalam buku panduan akademik bahwa sekolah menjalin relasi kemitraan kerja dengan pihak luar baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka kepala sekolah SMP Canisius yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pendidikan Katolik tingkat SMP, yakni sebuah lembaga yang menaungi sekolah Yayasan Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, melakukan koordinasi serta komunikasi dengan seluruh pemimpin kepala sekolah Katolik tingkat SMP di DKI Jakarta. Komunikasi kepala sekolah dengan guru memiliki agenda rutin, yaitu rapat setiap bulannya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan atau decision making. Berdasarkan tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki, kepala sekolah merupakan pemegang hak dalam pengambilan keputusan. Wewenang kepala sekolah mengenai pemilihan staf kerja dan mengusulkan ke pihak Yayasan Budi Siswa untuk pengesahan atau pengangkatan atau mengadakan evaluasi staf untuk kenaikan jenjang kepangkatan atau golongan kerja, memanggil dan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis atau surat peringatan terhadap pegawai edukatif yang melanggar disiplin dan kode etik profesi sebagaimana telah digariskan oleh Yayasan Budi Siswa. Merupakan pengambilan keputusan tipe program decision. Yang ketiga adalah pemberian penghargaan atau reward. Pemberian penghargaan kepada karyawan akan menumbuhkan rasa memiliki
serta rasa tanggung jawab yang besar untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan atau organisasi tersebut akan semakin maju dan berkembang. Proses sebuah pemberian penghargaan berawal dari motivasi untuk mengarahkan segala daya untuk menciptakan untuk kerja individu yang dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Kemudian diadakan evaluasi untuk kerja yang akan mewujudkan kepuasan yang dipengaruhi oleh intrinsic reward atau extrinsic reward. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penerapan sistem interpersonal communication merupakan langkah terbaik untuk mengawali proses pendidikan di sekolah saat ini. Dengan memperhatikan informasi richness dan communication channel tersebut, bentuk komunikasi awal setelah siswa diterima adalah pertemuan di awal tahun ajaran baru antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Komunikasi ini bisa dilakukan antara pihak orang tua dengan wali kelas, guru bidang studi, maupun dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Social networking dan electronic communication merupakan bentuk komunikasi yang dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan para alumni dan masyarakat umum. Bentuk komunikasi berikut adalah written communication. Media komunikasi berupa buku panduan akademik merupakan media yang sangat efektif bagi siswa maupun orang tua dengan pihak sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.